Kalimat Bismillah, kalimat yang sangat mudah untuk kita ucapkan, dan semua dari kita pasti menghafalnya. Di dalam agama kita ini, setiap memulai segala sesuatu, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan Bismillah. Sebenarnya, ada keutamaan apa di balik ucapan Bismillah? Apa yang kita dapat ketika kita mengucapkan kalimat tersebut? Apa manfaat dan faidahnya yang terkandung di dalamnya yang semua orang tidak tahu? Tonton video ini sampai selesai untuk jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tarbiyah Daily yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, malam ini kita akan mengambil topik tentang keajaiban basmalah, dan kita akan fokuskan seputar faedah dan juga keajaiban lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kita tahu bahwa di zaman Nabi SAW, apabila menyebut basmalah, maka Rasul akan mengucapkan Bismikallahumma. Itu adalah ucapan yang pertama dibaca oleh Nabi SAW. Bismikallahumma. Tetapi setelah kemudian turun surah An-Nahl, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman ketika mengirim surat ke kerajaan Balqis yang ada di Yaman. Ketika itu Nabi Sulaiman mengirim sebuah surat lewat burung hudhud supaya disampaikan kepada Ratu Balqis. Lah, di antara isi suratnya adalah innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini datang dari Sulaiman, dan sesungguhnya dia memulai dengan suratnya Bismillahirrahmanirrahim. Ketika turun surah An-Nahl ini, maka ketika itu Nabi SAW merubah dari Bismikallahumma menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Dan luar biasanya ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Bismillahirrahmanirrahim ini, kalau kita melihat sejarah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ketika diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, apa ucapan yang diucapkan Nuh itu? Bismillahi majreha wa mursaha. Itu adalah ucapan Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Artinya Bismillahi majreha wa mursaha, dengan menyebut nama Allah kami berlayar dan kami berlabuh. Ulama mengatakan, lihat bagaimana Nuh alaihi salatu wassalam diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat basmalah. Hanya separuh basmalah tetapi bisa menyelamatkannya. Padahal cuma bismillah saja, tidak ada ar-Rahman ar-Rahimnya. Cuman bismillahi majreha wa mursaha. Majreha ini maksudnya berlayar dan berlabuh. Jadi ulama mengatakan, lihat separuh bismillah saja Nuh diselamatkan. Bagaimana kalau seandainya sempurna bismillahnya? Separuh saja sudah menyelamatkan Nuh dari gelombang yang maha dahsyat itu, yang secara logika harusnya kapalnya itu tenggelam. Tetapi dengan bismillah itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nuh alaihi salatu wassalam. Hanya separuh bismillah, tetapi lihat keajaibannya. Lah, begitu juga dikukuhkannya kerajaan Sulaiman pun karena bismillahirrahmanirrahim tadi. Ketika beliau mengirim surat ke Ratu Balqis, dia memulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Makanya Allah kukuhkan kerajaannya. Jadi, dua perkara ini saja, separuh bismillah bisa menyelamatkan Nabi Nuh, dan sempurna bismillah bisa mengokohkan kerajaan Sulaiman. Ini kan luar biasa, berarti lafaz bismillah ini bukan main-main. Apalagi lafaz bismillah sendiri dijelaskan oleh para ulama, dia adalah awal ketika Allah Subhanahu wa taala mencatat dengan makhluknya yang bernama qalam di Lauhil Mahfuz. Jadi bismillah itulah ucapan pertama firman Allah Azza wa Jal yang dicatat oleh qalam, kemudian diletakkan di Lauhil Mahfuz, dan dia juga adalah ucapan pertama yang Allah perintahkan Jibril untuk dibaca Nabi.
Ketika Nabi berada di Gua Hira, maka Jibril datang kepada Nabi SAW dan mewahyukan wahyu pertama, Suratul Alaq, ayat ke-1 sampai ke-5. Apa mulainya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah bismi rabbik, dengan nama Rabbmu. Bismi rabbik itu sama dengan bismillah. Jadi bismillah itu awal yang ditulis kolam di Lauhil Mahfuz. Dan dia pula awal yang pertama kali Allah perintahkan Jibril untuk membaca kepada Nabi. Dan itu pula awal perintah yang diperintahkan Allah kepada Nabi SAW. Jadi sangat luar biasa kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah kemudian turun surah An-Nahl yang bicara soal Bismillahirrahmanirrahim dari surat Nabi Sulaiman, An-Nahl ayat ke-30 itu, maka Nabi SAW apabila menulis surat untuk mengajak raja-raja masuk Islam, seperti menulis surat ke Raja Najasyi, Raja Herakli, Raja Kisra, dan begitu seterusnya, maka Nabi SAW akan memulai suratnya dengan kalimat Bismillah, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, terdapat dalam Sahih Muslim. Jadi ketika Nabi SAW mengirim sebuah surat kepada Herakli, seorang pembesar Romawi, maka Rasul memulai suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim ini surat dari Muhammad sebagai utusan Allah ditujukan kepada Herakli, pembesar Romawi. Semua surat-surat Rasul dimulai dengan Bismillah. Dan akhirnya menjadi kebiasaan para ulama, apabila mereka mengarang sebuah kitab, maka lihat kitab-kitab para ulama pasti diawali dengan kalimat Bismillah. Karena demikian tinggi barokah daripada Bismillah. Kenapa demikian? Ada sebuah hadis yang menarik. Orang yang membaca basmalah itu, kata Nabi SAW di dalam sebuah hadis, jadi orang yang membaca basmalah itu, kata Nabi SAW, diriwayatkan dari Abul Malik. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Jadi tentang seseorang laki-laki yang dibonceng Nabi, seorang laki-laki yang dibonceng Nabi. Kemudian tiba-tiba mungkin tunggangannya ini agak sedikit rewel, sehingga akhirnya orang ini tergelincir. Lah, ketika tergelincir, tiba-tiba kemudian dia mengatakan, Taishash syaitan, Taishash syaitan, celakalah syaitan. Karena kita tahu bahwa unta itu kan tabiatnya syaitan. Jadi dia secara refleks, orang ini mengatakan, celaka engkau setan. Karena dia tergelincir dari untanya itu. Bahkan Nabi SAW mengatakan, jangan kau katakan celaka setan. Sebab kalau engkau mengucapkan kalimat itu, nanti setan besar kepala, sampai kepalanya sebesar rumah, kata Nabi. Kemudian kata Nabi SAW, wa yakul, dan setan akan mengatakan, bikuwati, lihat, karena kekuatanku, kata setan, dia mengucapkan kalimat itu. Walakin, akan tetapi, kata Rasul, kul bismillah, jangan bilang celaka. Jangan kita katakan celakalah syaitan, tetapi katakanlah Bismillah. Sebaliknya, kalau engkau mengucapkan kalimat Bismillah, setan akan merasa kecil, sehingga seolah-olah setan itu seperti seekor lalat. Dari sini kita tahu bahwa di antara keutamaan basmalah apa? Bisa menghinakan syaitan. Makanya kalau antum umpamanya kepleset, ya, namanya orang jalan kepleset atau kesandung atau nabrak apa gitu ya, jangan kemudian kita mengutuk syaitan atau mengumpat-ngumpat bahasa-bahasa lain. Karena kalau kita mengumpat-ngumpat bahasa-bahasa buruk, itu setan makin senang tuh. Tetapi katakanlah Bismillah. Jadi kalau antum kesandung, Bismillah, gitu maksudnya. Supaya setan itu merasa kecil, kata Nabi SAW. Dan harusnya seorang muslim begitu, ikhwan. Harusnya di dalam setiap aktivitas kita itu, kita memakai sendal, ya baca Bismillah. Kita memakai baju, baca Bismillah. Kita melepas baju, pakai atau memakai baju, maka ucapkan Bismillah. Kita masuk ke dalam kamar mandi, ucapkan Bismillah. Dan begitu seterusnya. Ketika makan pakai Bismillah. Sampai ketika berhubungan pun kita ucapkan Bismillah. Kan begitu.
Karena kita tidak tahu ikhwan, kalau kita tidak mengucapkan bismillah, boleh jadi kemudian syaitan itu akan menyakiti kita. Makanya kenapa kemudian Nabi SAW sampai mengatakan penghalang kita dengan jin-jin jahat itu dengan penghalang aurat kita, supaya tidak kelihatan atau tidak diperlihatkan, atau setan tidak melihat aurat kita. Kata Nabi SAW, kalau salah seorang di antara kalian masuk ke kamar mandi, maka sebelum itu bacalah basmalah, supaya ketika kita telanjang, setan tidak akan nampak aurat kita. Hadis ini bukan berlaku ketika masuk ke kamar mandi saja. Tidak. Ketika kita sedang melepas baju di kamar, mau ganti, juga baca. Atau karena mungkin tidak ada orang, kita melepas celana, nampak auratnya. Tetapi ketika kita melepas baju, melepas celana, mengucapkan bismillah, maka setan tidak akan melihat aurat kita. Dikhawatirkan kalau seandainya kemudian kita tidak membaca bismillah, dikhawatirkan kalau seandainya kemudian kita tidak membaca bismillah, itu setan akan mengganggu kita. Apalagi ketika melakukan jima, hubungan suami istri. Karena Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mengucapkan ketika hendak melakukan hubungan, bismillah, Allahumma jannib syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, aku menyebut namamu. Ya Allah, jauhkan setan dari diri kami, maksudnya kami dan istri. Dan juga jauhkan apa yang akan kau rizkikan kepada kami. Boleh jadi, ya mungkin istri kita hamil kan gitu. Kalau kita lihat pemahaman kebalikan bahasa dalam hadis ini, berarti orang yang melakukan hubungan dan tidak membaca basmalah, berarti setan akan ikut serta di situ dan akan mempengaruhi keturunannya. Makanya banyak anak-anak itu kalau sudah besar, kadang-kadang orang tuanya mengutuk. Ya, misal dasar setan, mungkin juga ya. Karena ketika mereka berhubungan, karena memang ada syaitannya di situ kan, lupa membaca bismillah. Kalau kita melihat konteks hadisnya, boleh jadi mungkin di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya sampai sedetail itu gitu ya, keutamaan bismillah itu. Makanya kenapa kemudian Nabi SAW apabila memulai sesuatu, maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa membaca basmalah. Demikianlah keajaiban dan rahasia besar di balik kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata begitu banyak memiliki keutamaan serta keajaiban. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.